Wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa air mata masih ada di pipimu? Baik, mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Selamat pagi. Hari ini saya akan memaparkan hasil praktek lapangan yang saya lakukan beberapa minggu kemarin. Dengan judul Implementasi Proses Penganggaran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manggarai Barat. Sebelumnya kita semua saya rasa sudah tahu apa itu SIPD. SIPD merupakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Permendagri nomor 70 tahun 2019, Pak. Di dalam SIPD memuat 3 komponen. Yang pertama pembangunan daerah, keuangan daerah, juga informasi pemerintahan daerah. Dan di sini saya soroti di bagian anggarannya, Bapak. Di Manggarai Barat, khususnya pada pengelolaan SIPD sendiri, masih ditemukan beberapa kendala. Antara lain, yang pertama, terdapat kendala pada pengklasifikasian berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang kodifikasi dan nomenklatur itu, Pak. Ada komponen yang dibutuhkan oleh SKPD tetapi tidak termuat di dalam Permendagri tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, yang mengakibatkan pergeseran pada proses penyusunan KUA PPAS, Pak. Sehingga ada part di mana tidak tepat waktu, sehingga berdampak pada penyusunan laporan terkait APBD-nya, Pak. Nah, aplikasi SIPD ini terkait tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai alat perencanaan dan pengendalian APBD yang digunakan dan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. SIPD merupakan aplikasi terpadu yang membantu Pemda Sleman dalam meningkatkan efektivitas dalam berbagai regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam hal ini aplikasi SIPD ini masih banyak masalah, Pak, karena SIPD ini baru mulai dilakukan itu tahun 2021. Sebelum sedikit masyarakat yang menggunakan aplikasi itu sendiri, Pak. Padahal pemerintah Jawa Barat sudah meluncurkan aplikasi itu sejak tahun 2017, Pak. Sampai sekarang telah diperbarui. Alasannya pertama itu karena masyarakat yang gagap teknologi gitu, Pak. Yang kedua, pemetaan di Jawa Barat itu belum secara utuh gitu, Pak, oleh Bapenda. Jadi dalam hasil penelitian ini, di mana aplikasi Samara itu belum efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri, Pak. Fokus utama yang saya ambil itu adalah pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah, Pak. Jadi di daerah saya itu sendiri ada salah satu permasalahan yang sampai sekarang itu masih menjadi permasalahan yang ibaratnya masih agak susah kalau untuk dihilangkan, Pak. Jadi salah satunya itu adalah pada saat pemusnahan barang, yang mana pada saat pemusnahan barang milik daerah itu sendiri biasanya sering terhambat karena dokumen yang dimiliki oleh barang tersebut atau dokumen barang tersebut itu terkadang tidak ada, Pak. Jadi hanya ada fisiknya, tetapi surat-suratnya, berkas-berkasnya tidak ada. Ada juga yang seperti dokumennya ada, berkasnya ada, tetapi barang fisiknya itu tidak ada, Pak. Jadi menjadi salah satu kendala yang menjadi masalah pada saat akan melaksanakan pemusnahan barang milik daerah itu sendiri. Untuk pemusnahan barang dengan cara dikubur itu masih bisa berpotensi untuk barang itu diambil kembali, Pak, oleh pemulung-pemulung yang ada, itu nantinya bisa dijual kembali. Nah, dan apabila barang itu telah dijual kembali, tetapi terkadang kan di setiap barang itu kan pasti ada labelnya, Pak, label untuk inventarisasi. Nah, apabila barang itu masih terdapat label dan barang itu mungkin dijual secara bebas, itu akan menimbulkan masalah baru nantinya bagi perangkat daerah tersebut. mohon izin Bapak, izin rekan-rekan, izin presentasikan mengenai hasil praktik lapangan yang telah saya lakukan.
yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Sistem EBPHTB di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Di mana latar belakang saya mengambil ini yaitu di Banda Aceh ini sendiri untuk program digitalisasi sudah mencapai puncak yang sangat bagus, di mana Kota Banda Aceh ini sudah menjadi Smart City, salah satu kota Smart City. Jadi melalui program EBPHTB ini dengan tujuan agar di BPKK sendiri, yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan itu sendiri, dapat menjalankan program pelayanan pajak secara digitalisasi. EBPHTB ini sendiri yaitu menggunakan zona nilai tanah, di mana zona nilai ini ditentukan dari setiap tanah yang ada di sekitar Kota Banda Aceh. Namun dalam program EBPHTB ini sendiri mempunyai kendala, yaitu kendalanya dalam dari segi pengoperasiannya mengalami error karena aplikasi ini baru saja dimulai, dan juga kurangnya paham pihak dari BPKK dalam bidang IT. Dan, saya diikutkan serta dalam proses pencatatan agenda buku pajak. Jadi setiap harinya mereka ada formulir dan berkas yang akan dicatat dalam satu sistem dan juga dicatat secara manual di dalam buku pajak. Sistem ini yaitu dalam sistem informasi pembangunan pendapatan daerah, di mana di dalam sistem itu maka akan diterbitkan setiap usaha-usaha terbaru, maka akan diinput dalam suatu sistem tersebut, sehingga ketika kita ingin melihat apakah dia sudah membayar atau belum, apakah bulan ini menunggak atau belum, maka kita hanya perlu untuk mengakses sistem tersebut, sehingga sistem tersebut akan menampilkan apakah mereka sudah membayar dan adakah penunggakan dari si wajib pajak tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin memaparkan hasil laporan kami dalam praktek lapangan keempat. Dalam hal ini kami menyusun laporan praktek lapangan 4 ini dengan judul Pengelolaan Alat Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi inovasi yang sedang dikembangkan oleh daerah karena dituntut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang pajak daerah, itu setiap seluruh transaksi yang ada di restoran maupun hotel itu dipasangi alat tapping box. Jadi untuk menghindari manipulasi dari pihak wajib pajak untuk membayarkan pajak, karena masih ditemukan banyak sekali wajib pajak yang ada di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah sendiri itu melaporkan hasil pendapatannya selama 1 bulan kepada pihak BPKPAD selaku pengelola pajak itu tidak sesuai dengan real kenyataannya di lapangan. Jadi dari Kabupaten Batang sendiri meluncurkan alat tapping box untuk perekam seluruh transaksi, sehingga laporan yang dilaporkan itu real seperti yang ada di lapangan. Minggu ketiga kami ikut rapat dari BPKPAD sendiri itu untuk menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak yang sekiranya tidak patuh dalam menggunakan alat tapping tersebut, Bapak. Dan minggu keempat kami ikut serta dalam BPKPAD untuk menjatuhkan sanksi tersebut kepada wajib pajak berupa pemasangan spanduk bahwa tempat usaha ini tidak patuh dalam membayar pajak.